Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Cesar Mumpuni. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2 dan absen saya adalah 17. Kali ini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia pada zaman dahulu terhadap bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Yang pertama dari bangsa Portugis dulu, perlawanan kita yang diwakilkan oleh Fatahillah pada tahun 1527 sampai 1570. Dan ini adalah ilustrasi dari muka Fatahillah sendiri dan ilustrasi dari perperangannya. Fatahillah yang disebut juga Falatehan merupakan panglima pasukan Cirebon yang bersekutu dengan Demak dan berhasil menjadi penguasa Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Sunda Kelapa kemudian oleh Fatahillah pada tanggal 22 Juni 1527 diganti nama menjadi Jakarta. Fatahillah memang membenci orang Portugis karena mereka dengan bantuan Syah Bandarnya menaklukkan kota kelahirannya yaitu Pasej di Aceh pada tahun 1521. Nama aslinya Fadilah Khan atau Falatehan, yang juga dinamai Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Berdasarkan jalannya peristiwa sejarah yang diuraikan dalam Purwaka Caruban Negeri Nama, Fadilah lebih memungkinkan untuk disamakan dengan berita Portugis yang menyebut Falatehan. Demikian juga arti Fadilah sangat mirip dengan Fatahillah yang berarti juga kemenangan karena Allah. Menurut sumber Tirta Purwaka Jaruban Nagari dan negara Kertabumi, ayah Fatahillah dari Paces merupakan seorang keturunan Arab dari Gujarat, India. Yang pada tahun 1521, Paces berhasil direbut oleh Portugis. Ia kemudian berlayar ke Mekah. Sekitar tahun 1525, ia ke Jepara dan menikah dengan Nyai Ratu Pembayun, adik Sultan Trenggana dari Demak. Kemudian berturut-turut menaklukkan daerah Banten dan Sunda Kelapa. Sebelum menuju Sunda Kelapa, Fatahillah yang berangkat dengan armada Perang Demak terlebih dahulu menuju ke Kesultanan Cirebon guna menggabungkan kekuatan aspek maritim. Setelah itu, armada Fatahillah menuju Banten yang memang telah bergolak melawan Pajajaran. Tumbangnya Banten dari Pajajaran dan sebagian besar pemberontak di sana semakin menambah besar daya pukul kekuatan firepower armada Fatahillah. Pada tahun 1526, Alfonso de Albuquerque mengirim 6 kapal perang di bawah pimpinan Francisco de Sá menuju Sunda Kelapa. Kapal yang dikirim adalah jenis galeon yang berbobot hingga 800 ton dan memiliki 21 sampai 24 pucuk meriam. Armada itu diperkirakan membawa prajurit bersenjata lengkap sebanyak 600 orang. Pada tahun yang sama, Sultan Trenggono mengirimkan 20 kapal perang bersama 1.500 prajurit di bawah pimpinan Fatahillah menuju Sunda Kelapa. Armada perang Demak terdiri dari kapal tradisional jenis lancaran dan Pangajawa yang ukurannya jauh lebih kecil dari galeon. Pada tahun 1527, Fatahillah menggerakkan armadanya ke Sunda Kelapa, sementara pasukan Banten secara bertahap menduduki wilayah demi wilayah Pajajaran dari arah barat. Pasukan Cirebon bergerak menguasai wilayah Pajajaran bagian timur Jawa Barat. Dalam kondisi itu, Sunda Kelapa telah dipertahankan oleh kerajaan Pajajaran secara kuat baik di darat maupun laut. Setelah melalui pertempuran yang sangat sengit pada 22 Juni 1527, armada perang yang dipimpin Fatahillah akhirnya berhasil menaklukkan pasukan Portugis. Pasca kemenangan tersebut, Fatahillah didaulat menjadi gubernur di Sunda Kelapa. Fatahillah pun mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang merupakan cikal bakal lahirnya kota Jakarta. Dan itulah perlawanan Fatahillah melawan Portugis. Ya, sikap yang dapat kita ambil dari Fatahillah untuk kehidupan kita sehari-hari yaitu pemberani, berani mengambil resiko, dan peduli terhadap peduli terhadap kampung halaman kita. Yang kedua yaitu perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Ini adalah ilustrasi orang-orang Spanyol dan
ilustrasi dari orang-orang Minahasa yang memakai baju adat Kabasaran. Dalam buku Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Utara 1984, karangan J.P. Toy dan kawan-kawan dijelaskan bahwa misi kedua bangsa ini masuk ke Minahasa untuk menyebarkan ajaran Nasrani. Pada 1563, Raja Siau dibaptis bersama rakyat Minahasa. Misi penyebaran agama Kristen Katolik di Minahasa oleh Portugis dilanjutkan oleh Spanyol sejak tahun 1580. Awalnya, keberadaan Spanyol diterima baik oleh rakyat Minahasa. Pada tahun 1606, sebuah armada pimpinan Cristóbal Suarez untuk mengikat persahabatan antara kerajaan Spanyol dengan rakyat Minahasa, akan tetapi itikat baik dari rakyat Minahasa kepada Spanyol disalahgunakan oleh Spanyol. Dengan niat kaum misionaris, mereka dalam menyebarkan agama Katolik harus tercoreng oleh ulah para tentara. Tindakan para prajurit Spanyol sangat menyakiti hati rakyat Minahasa. Mereka dengan seenaknya merampas makanan, bahkan tega bertindak tidak senonoh terhadap kaum perempuan di Minahasa. Demikian tulis J.P. Toy dan kawan-kawan dalam bukunya. Perlawanan ini dipicu oleh keangkuhan orang Spanyol terhadap penduduk setempat yang menyebabkan dibunuhnya Pastor Lorenzo Geralda di Cali. Perilaku itu berupa meremehkan, menghina, mencela, berlaku kasar, memperkosa penduduk. Ketidaksenangan rakyat atas perilaku tentara Spanyol memuncak pada 1644. Tentara Spanyol yang sedang memasuki desa memukul dan melukai salah satu pemimpin rakyat Minahasa yang ada di Tomohon. Dikutip dari Watuseke FS dalam sejarah Minahasa 1968, rakyat Minahasa menganggap perbuatan itu sudah keterlaluan dan menurunkan martabat serta harga diri pemimpin yang dihormati oleh seluruh rakyat. Peristiwa ini pun menjadi tanda dimulainya perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Perlawanan dimulai di Tomohon, rakyat Minahasa mengangkat senjata untuk melawan pasukan Spanyol. Pemimpin Minahasa kemudian meminta bantuan Belanda untuk mengusir Spanyol. Kondisi yang demikian membuat pasukan Spanyol semakin terdesak. Spanyol pun harus mundur sampai ke benteng Manado. Karena kekuatan rakyat Minahasa yang dibantu Belanda semakin kuat, pada akhirnya Spanyol berhasil dikalahkan dan keluar dari Minahasa. Akan tetapi, keluarnya Spanyol menjadi era masuknya Belanda dengan era penjajahan yang baru pula. Nah, itulah tadi penjelasan atau pembahasan tentang perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Nah, sikap yang dapat kita ambil dari Fatahillah yang berani melawan Portugis yaitu nilai berbudi luhur dan kegigihan dalam memperjuangkan sesuatu, memiliki sikap patriotisme dan memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Nah, sikap yang dapat kita ambil dari rakyat Minahasa terhadap Spanyol yaitu mereka sangat cinta terhadap diri mereka atau harga diri mereka atau martabat mereka. Mereka mempunyai sifat yang berani untuk melawan penjajahan Spanyol dan mereka sangat menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan terutama keadilan pada seorang perempuan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.